Todak. Mereka lagi-lagi menggunakan Lancelot, tapi so far Lancelotnya memang cukup mengerikan. Iya. Sampai hingga membawa mereka ke posisi kali ini melawan dengan Navi. Dari segi grafik, Profesor KB ini cukup menarik dari kedua belah tim. Tapi untuk Profesor KB sendiri, lebih kuat yang mana? Navi kayaknya. Navi, kalau Bung Kornet? Gua tetap ke Todak. Tetap Todak. 1-1, kita bakal lihat grafik siapa yang lebih benar antara Navi dan juga Todak. So, buat kalian semua di M3 World Championship, kita menuju match yang pertama. Best of 5 series, Navi versus Todak. Langsung di kolom komentar, ramaikan dan share. Kasih tahu kawan-kawan kalau misalnya M3 World Championship sudah nyala. Hah? Nyala? Udah nyala kan? Sudah dimulai? Oh, sudah dimulai. Nyala. Sudah aktif. Sudah aktif. Saya lagi. Aduh. Sudah begin. Iya, boleh lah. Kok nggak dilarang lagi sih? Iya boleh. Tapi ini agak sedikit aneh loh. Itu dia makanya, itu dia. Formes tidak menggunakan Lancelot bahkan Ciku Guys kali ini. Yang aku bilang sepertinya bukan di tangan Ciku Guys dari segi battery-nya. Iya, Momo ternyata bener kamu ya. Nggak tahu, saya biasa hoki doang. Suka begitu. Udah tanda tangan kontrak. Enggak begitu. Tapi lihat di arrow coba Profesor Fauzi. bakal coba untuk mendapatkan satu balik teman dan berhasil. Sedangkan Sunset Lover diganggu dan tidak terlalu impact Bu Kornet. Yes, masih mencoba untuk sama-sama nge-regeneration darah HP-nya masing-masing. Dan bahkan dari Chow-nya, Formis yang sempat dibahas juga sama KB sih kemarin ya. Ngomongin soal XP laner dan memakai emblem tank dari seorang Chow. Ada beberapa tim yang emang pakai Chow-nya itu di XP lane, tapi ada juga beberapa yang ditaruh di mid lane. Dan bahkan lihat ngelawan defender yang pakai Uranus lumayan PR juga ya. Ke cicil-cicil dan lumayan keharas. Harus pulang terlebih dahulu Ranger Bronze. Alright, bahkan dari top lane Yums bakal coba untuk zoning out seorang Sawo. Dan bahkan kalau kita bisa bilang di arah top lane dari tim Natus Vincere atau Navi ini dia agak sedikit punya concern lebih ya. Langsung digocek Nakib. Lihat di yang dilakukan tapi tetap first blood didapatkan karena ada Black Juice dari seorang Nakib. Nyaris saja ketika Phantom Execution-nya itu tadi miss. Tapi untung saja Tontrosnya masih pas banget tadi posisinya di tengah-tengah. Dan bahkan di sini Yams masih ada guiding win nih yang menyelamatkan dirinya. Dan tampaknya masih mau berani untuk maju Dove Dragon ke arah turtle-nya. Dan langsung saja dihajar, tapi tampaknya masih bisa dash ke arah belakang. Formes yang darahnya sudah half HP. Dan lagi-lagi defendernya Ranger Emas mengincar ke arah di belakang. Tapi ternyata lihat itu cuma sebuah distraction mereka dengan PDSX. Sunset Lover coba dapatkan satu buah red triple jet. Dia mengejar Ciku Guys. Masih mau lebih sawo dapat sana masih ditumpangi. Tapi ternyata punchernya masih miss kali ini ke arah belakang. Mencoba untuk menghindari semua damage yang diberikan Sunset Lover. Di sisi lain defender gak bisa memotong pergerakan dari seorang Ciku Guys Bung Kornet. Wow, lihat Formes. Gimana caranya dia untuk buying time dan bahkan Eye of Dragon dikomboin dan bahkan di cover begitu saja dan justru malah Sunset Levernya yang langsung ditumbangkan. Wow. Terbaiting kali ini. Kita lihat berhasil mendapatkan 1 poin di arah jungle Profesor KB. Ya, outlay yang dilakukan bagaimana dia menahan dari The Way of Dragon dan bahkan Shunpo-nya, absorb-nya keluar di waktu yang tepat banget. Dan lihat bagaimana dari itemization-nya juga. Ini udah benar-benar perlahan-lahan bakal mulai ada dari seorang Formes-nya. Oke, tapi lihat Namanan Blast coba digocek ke situ, di cancel begitu saja dengan satu Seeking Eagle dan bahkan Nagib still survive. Udah ada Black Juice kali ini dan bahkan Sawo yang dapat lethal pattern-nya. Wow. Digetok dong. Iya, dan karena mungkin gak ada mana juga tadi. Plus dia juga retrinya lagi on cooldown dari seorang Lancelot. Dan ini yang gue suka ya dari pemain-pemain Lancelot yang emang kalau dia lagi gak ada mana, tapi dia yakin dengan beberapa skillnya itu bisa dapetin point kill dan dia bisa langsung balik lagi ke arah jungle untuk dapetin farmingannya. Jadi tidak membuang waktu untuk recall balik ke base and then farming lagi ke arah jungle. Dan itu yang dilakukan sama Ciku Guys ya. Dia benar-benar manfaatin untuk setiap minion-minion di arah jungle-nya untuk dapetin mana tambah. Oke, Lazar Federasi telah dikeluarkan kali ini seorang Moon dan bahkan Nakib masih bisa mendekat belakang. Dua yang terakhir berhasil dengan Sawo. Lihat down, Rose-nya on point. Tapi ternyata yang mendapatkan point kill dari sisi Lolita. Popolen Kupa mencoba untuk menggigit ke arah belakang, tapi Ciku masih mau lebih. Nakib ke arah satu Black Juice still survive. Di sana masih selamat bahkan Sunset Lover yang gak dapetin apa-apa Bung Kornet. Yes, dan dapetin satu orang justru dari Yams-nya. Dari seorang Matilda
Bahkan kita lihat dari lagi-lagi ya Todak ya, melihat tadi kita perbandingan antara kedua tim ini dari data yang kita punya dan bahkan objektivitas yang dilakukan dari Todak dan bahkan lagi-lagi sini justru malah diamankan. Untung saja masih bisa disecure sama Moon dan Sunset Lovernya langsung ditumbangkan di sana. Oh my god, tapi di sisi lain Momo yang berhasil mendapatkan satu buah fireball starter buff. Depan sana Lil Sekratul Maut akankah coba untuk memaksakan, tapi Lil jangan lupa kalau dia bisa saja di take down asal-asalan oleh seorang Momo, Profesor. Iya, untuk sekarang bahkan siapa yang bisa menumbangkan card defender? Lihat dia Purify, Concentration dan Regionnya nggak bakal terhentikan. Ini makanya yang bakal jadi PR untuk Todak nanti di late game juga. Yes, tapi ini benar-benar NM sih. Iya. Slotnya no mana banget sih ini. Benar-benar dia walaupun farming beberapa kali tapi membuat dirinya juga benar-benar sangat low. But meanwhile di area top lane justru malah turret pertamanya dihancurkan. Padahal penjaga turret pertama di atas itu adalah PT bongkar turret dari Papa Kupa. Betul, dibalikan keadaannya. Formes coba untuk melakukan satu buah cutting minion. Lihat, Nawas Strike dikeluarkan. Belum ada Duel Dragon karena tidak mau terlalu terburu-buru. Belum ada fall of damage. Dan para pemain dari tim Todak, mereka lebih fokus menuju ke arah mid, menuju ke arah atas. Karena Turtle yang selanjutnya akan berada di atas dan bahkan Lil coba dipasang begitu saja menuju ke arah depan, coba di cover begitu para pemain dari tim Todak. Belum ada yang datang, bahkan Nagib Iskander sama dengan seorang Sawa. Tembakan peringatan telah dikeluarkan. Nagib di arah depan, Momo masih bisa untuk menuju ke arah belakang karena masih ada Guiding Wind dan bahkan Moon diketok burungnya lumayan mulus kali ini Bung Warnet. Yes, masih bisa untuk diketahui posisinya. Dan masih ada flicker sih tadi dari kedua player di sana. Dan bahkan strike-nya dikeluarkan. Sawonya, hey Sawo, what are you doing? Dia tetap mengangkat palunya dan damage dari strike-nya udah masuk 2-3 tetes dan akhirnya ditumbangkan begitu saja Sawo. Dia mencoba untuk nge-stun tapi timingnya terlalu lama sehingga terlalu lama menerima damage juga dari seorang Parsia. Ini timing yang cukup salah dari seorang Sawo kita bisa bilang, dan bahkan tidak berada di arah rumput. Keberadaannya terbuka sangat bebas dan Samsung Galaxy A52s 5G kamera CCTV. Turtle sudah terbuka, no strike telah dikeluarkan. Sunset Lover masih belum mendapatkan siapapun, sedangkan defender masih menjadi Samsung. Damage-nya terlalu besar diberikan dan bahkan harus tumbang. Unstoppable berhasil didapatkan oleh seorang Lancelot Ciku, guys. Yes, ini Profesor, gimana ini early-nya Navi tampaknya sedikit kesulitan. Iya, sedikit kocar-kacir ya. Tadi juga aku agak unexpected di mana emang kita semua tahu ketika Nomen 16 dia dapetin absorb tambahan, tapi ternyata nggak sebanyak itu juga sih dealing damage yang ditahan karena balik lagi ada Ciku guys juga di sana. Yes. Oke. Dan bahkan kita lihat bukan Nomen 16 berhasil mendapatkan 2, nggak berhasil ada follow up damage sama sekali, jadi sedikit sia-sia. Dan bahkan bisa dibalikan keadaan dan Ciku bebas dapetin turtle harusnya kali ini. Yes, dapetin turtle plus dapetin turtle juga di arah bottom lane-nya dari seorang Momo yang bukan Momo Chan. Diam-diam dia mencuri dan bahkan bertarung 1 melawan 1. Langsung dibantu. Kalau kata Pak Pulu gue kira buy one tapi bawa kawan dan bahkan ada juga guys. Turtle dan tidak, ternyata justru diamankan oleh Pakito. Sunset Lover diam-diam kali ini bergerak berhasil mendapatkan satu buah turtle. Bahkan ini definisi deketnya sama siapa jadi nama siapa. Para pemain dari tim Todak mereka sedikit terkejut terheran-heran. News bakal coba di-gank begitu saja. Coba bagi 1 poin. Kali ini masih ke arah belakang. By time dilakukan mendapatkan 1 buah poin dari tim Navi. Setidaknya at least dia bisa menemukan seorang Yums. Rotasi udah mulai terpotong. Para pemain dari tim Todak akan coba ke double kill. Didapatkan oleh Sunset Lover. Wah, ini diam di band bergerak mendapetin turtle dan 2 poin. Yes, lihat point share pertama, kedua hati-hati. Masih ada 1 Phantom Execution di cover begitu saja. Tapi lihat flickernya dari Sawonya tidak berhasil nge-stun. Dan bahkan mendapatkan 1 killing spree-nya. Tapi kita lihat Lilnya mencoba untuk digigit tapi masih bisa dihindari. Ada Sunset Lover dan langsung nge-dive langsung ke arah tengah. Dapetin 1 point kill Sunset Lover. Diam-diam nge-flank. Kalau kata Ranger Mas bergerak, dapat point kill. Yes. Diam-diam di band bergerak ke dapetin point kill, tapi ternyata ini para penikmat senja Sunset Lover. Itu dia. Gimana Profesor KB? Iya, ini si anak senja yang diam-diam ternyata mengumpulkan pundi-pundi keuangannya dan bahkan hampir menyusul loh dari segi goldnya. Yang tadi beda 3k, sekarang hanya tinggal 1k doang. Dan defender hanya tinggal buying time. Lihat instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G. Lihat bagaimana Lil, dia tuh udah mencoba untuk buy time Kupa, tapi nggak nyampe karena udah kejauhan Kupanya. Dan tapi Sunset Lover dengan double jabnya, dia masih mendapatkan 1 momentum untuk ngedapetin point kill bahkan. Jab sama knockout strike, B. Yes,
Bukan double jab. Dan dia langsung mundur lagi ke belakang karena ya balik lagi dia masih punya banyak banget entah itu heavy left punch atau bahkan dari jabnya masih connect. Jadi untuk dari segi point killnya untung dapet loh tadi range-nya dari knockout strike-nya. Dan dia pakai killing spree. Yes, dan dia mundur ke belakang. Yes, dapetin absolute damage juga, dia dapetin killing spree, dan dia langsung cabut lagi ke arah purple buff. Sama purple buff-nya tadi dia relakan sebentar. Walaupun reset is okay, no problem, ditukar dengan Chico itu lebih cuan. Tapi lihat, di menit yang ke-9 Chico udah mulai struggle. Dia tidak bisa bergerak seperti tadi lagi. Kalau misalnya Tonros dan juga punchernya nggak on point, ini akan menjadi masalah untuk tim Torek itu sendiri, Bung Cornet. Yes, benar. Semakin tebal pastinya. Dan bahkan dari goldnya juga tidak berbeda cukup jauh. Cuma beda Rp100 doang. 100 gold doang. Menuju ke arah Turtle bisa dilihat dari mapnya. 2 orang udah jagain di arah tengah. Menambah jadi 3 dan 4 sekarang. Harusnya sudah mulai ke-detect dan bahkan kita lihat juga defendernya berhasil nge-bait. Tapi Yamsnya sudah mulai ketahuan. Fire Strike sudah pop up karena seorang defender yang belum bisa untuk diamankan. Sitting Eagle juga tidak berhasil nge-stun. Dan justru dari seorang Chico Case-nya yang diincar. Dan cukup sekarat di sana. Tapi Momo lagi-lagi ini perang yang sangat amat cantik dari kedua tim. Maju mundur tarik oleh Formation. Digagali begitu saja. Flicker ke arah belakang dan tidak berhasil untuk melakukan tendangan supernya dari seorang Chow. Masih ada Tonros dan balik lagi ke arah belakang Ranger Amas. Oke, bahkan dari seorang defender coba untuk mengganggu dan informasi telah didapatkan nomor pedeseng. Dan kali ini para pemain dari tim Todak harusnya agak sedikit ketar-ketir karena tim Navi coba fokus, coba objektif mendapatkan satu buah Lord dan Lord yang terhormat didapatkan tanpa ada kontes, Bung Cornet. Wah, ini gue semakin takut lagi sih kalau misalkan debat sama Profesor KB ya. Dari awal gue berangkat dari rumah, gue ngomongin soal early game, ngomongin soal Todak gimana cara mereka main dan bahkan di sini Navi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya tapi ada sedikit miss skill dan bahkan masih ada Black Shoes again and again. Nagipnya tidak berhasil untuk di shutdown dan flickernya sudah langsung di pop up. Moonnya masih ada Purify. Ya, Formation semuanya low. Masih mencoba untuk berlindung di bawah satu turret tapi tidak bisa bertahan terlalu lama. 2 orang langsung tumbang dan bahkan 3 dari seorang Todak atau tim Todak hanya tersisa 2 orang saja dari Jermas. Ini bencana kecil. Lihat di arah top lane sana, burungnya udah mulai terpukul, mulus ke arah belakang dan Sunset Lover masih mau lebih, Bung Cornet. Di arah mid lane, lihat turret didapatkan. Para pemain dari tim Natus Pincer, mereka ingin mendapatkan semua turret inhibitor top, mid dan bottom. Lihat Peresek tadi keluarkan, Sound Emanan Plus udah mulai dikeker, Moon berhasil didapatkan. Tapi karena pull up damage, fokus ke arah turretnya. Middle di depan sana ada Sunset Lover dan juga seorang Lil di depan sebelah, Bung Cornet. Wow, itu yang bisa gue bilang sekarang karena dalam 1-2 kali team fight Navi tiba-tiba langsung nge-push di arah top dan juga bottom lane-nya mendapatkan inhibitor turret untuk anak-anak Todak dan bahkan tersisa 1 turret saja yang terakhir. Dan ini membuat Super Minion sudah mulai berjalan pastinya di arah side Navi. Dan lihat di arah mapnya. Dari Todak seenak-enaknya mereka di early game. Bahkan 1 turret di tengah. Outer turretnya aja belum mereka dapatkan, Walai. Oke, tapi kali ini lihat dari tim Todak yang kita tahu punya spesialisasi dalam melakukan split push. Mereka sedikit kesulitan dengan ada sentil gigit begitu saja dari Chico, guys. Tidak ada follow up dengan cukup sabar. Yums mundur lagi ke arah belakang. Chico, guys, tertangkap Sunset Lover one man situation. Tapi ternyata langsung ada di cover. Sehingga ke depan mencoba di cover ada Sawo dan bahkan para pemain dari tim Todak yang kali ini harus kehilangan seorang Yums di depan. Yums tertangkap, Yums terbeti. Natus Pincere, Navi lagi-lagi memberikan sebuah baiting yang manis, Bung Cornet. Tidak ada lagi flicker dari Formace dan dia hanya melakukan buying time. Mencoba untuk Jet Kundo, kenain ke arah minion, tidak kena terhadap Sunset Lover dan langsung dimakan, digrogotin sama Retribution. Seorang Sunset Lover, Sunset Lover dan bahkan di sana masih ada tim fight Nagib. Selalu Nagib yang diincar tapi selalu tidak dapetin 1 poin kill karena Nagib ada Chico. Harus berhati-hati. What? Yam, apa yang kamu lakukan? Hanya masuk ke dalam kandang kematian dan itu yang terjadi barusan. Chico, guys, masih terkena 1 trap. 1 PTB sukses berangkat 1 orang saja. Tidak berhasil dapetin 2 karena Sawonya masih dilindungi oleh Sunset Lover dan juga defender. Momonya terperangkap kali ini dengan bomb time yang dilakukan oleh seorang Nagib. Bom yang sudah diukur dari belakang. Masuk berhasil didapatkan. Todak, pasukan Todak
kehilangan 3 pemainnya. Oh my god, ini bukan hal yang baik, Profesor. Ya, ini dia yang sempat aku bilang bahwa Navi itu adalah tim yang selalu memaksimalkan satu momen. Satu momen mereka buat langsung todaknya kemakan dengan gameplay yang mereka buat sendiri ternyata. Yes. Bener banget. Ini yang didiskusikan sama KB sama Cornet sebelum berangkat nih ya. Dan ini yang terjadi. Playoff benar-benar membuat Navi itu berbeda. Entah kenapa ya, gue melihat Navi di group stage itu sangat berbeda dengan mereka sekarang di playoff ya. Walaupun sebenarnya ini game masih belum selesai. 5 detik Bapak Lord akan muncul pasti di Land of Dawn. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yes, dengan 5K, hampir 5K net worth yang sekarang dipegang oleh anak-anak dari Navi. Dan bahkan kita lihat juga kocar kacir, posisinya juga sudah mulai agak berantakan dari Todak yang mencoba untuk mengembalikan keadaan tim fight 5 lawan 5. Siapa yang bakal menang sekarang Ranger Mas? Oke, tapi langsung pada dikeluarkan. Formation harus hilang begitu saja dari pesawat besar. Masih ada Black Juice. Ternyata itu hanya untuk men-trigger Moon menuju pada terhadap seorang Lilia. Lihat, pada posisi ke arah belakang dengan Soros yang sedikit miss. Dapatkan 1 point kill. Terus bisa dikeluarkan. Tapi juga guys, ada Koing. Gak bisa kemana-mana dari belakang. Dompet, flash. Berhasil menemukan Pasha. Ini Pasha yang harus tumbang. Dan tersisa 2 player saja. Ini bencana Bu Cornet. Navi ini yang mereka lakukan, kesabaran yang mereka lakukan di early dan bahkan mid game 15 menit 36 detik. Tersisa Momo sendirian walaupun Formase akan kembali hidup tapi tidak bisa. Mina sudah mulai masuk, mereka fokus untuk mendapatkan kemenangannya dan yes Navi. Wow, benar-benar strong banget. Dan lagi-lagi penikmat senja Sunset Lover.